Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam setiap keluarga Kristen masih ada tradisi sederhana yang menarik perhatian dan dapat kita kagumi. Yakni masih ada banyak keluarga jika anak mereka hendak berpergian, entah ke sekolah, bekerja, dan hendak pergi jauh, orang tua memberikan tanda salib di dahi. Mungkin dulu waktu kecil kita masih mengalami itu. Orang tua kita memberikan tanda salib di dahi. Itu berarti orang tua kita menyertai kepergian anak-anaknya dengan sebuah berkat. Berkat yang dimohonkan dari Kristus. Dan ada juga di antara suami istri saling memberikan berkat. Saudara-saudariku yang terkasih, memberikan tanda salib di dahi merupakan tindakan yang sangat sederhana. Tidak memerlukan waktu lebih dari 5 detik. Tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Namun tindakan itu mempunyai makna yang mendalam, menunjukkan iman yang sungguh hidup dalam sebuah keluarga. Orang tua menurunkan berkat atas anak-anaknya. Anak-anak menjalankan tugas hariannya disertai dengan doa dari orang tua. Orang tua senantiasa hadir dalam diri mereka, menyertai dan mengingatkan mereka. Lebih dari itu, Kristus sendiri hadir dan mendampingi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan ia memberkati mereka. Dimanapun hadir, Yesus selalu membawa dan memberikan berkat bagi orang-orang yang ia jumpai. Pada kutipan hari ini, tindakan sederhana yang dilakukan oleh Yesus adalah
dengan meletakkan tangan atas mereka, atas anak-anak. Meletakkan tangan menjadi tanda penyaluran berkat dalam tradisi kita. Anggota tubuh yang secara konkret menunjukkan posisi menerima atau memberi sesuatu di sini adalah tangan. Maka mengulurkan tangan menjadi tindakan khas dalam memberikan berkat bagi orang lain. Yesus mengulurkan tangan dan memberi berkat. Karena itu, baiklah kita meneladani Yesus yang menerima anak-anak dan memberkati mereka. Ketika berjumpa dengan anak-anak, kita memberi berkat kepada mereka. Misalnya kepada anak dari saudara kita atau anak-anak yang kita kenal dan kita jumpai. Selama ini yang terjadi adalah ketika Ekaristi, anak-anak mempunyai waktu khusus untuk menerima berkat dari pastor. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua juga memberikan berkat kepada anak-anak mereka? Rasanya baik juga ketika keluar dari gereja, orang tua saling memberikan berkat kepada anak-anak mereka sebagai tanda cinta dan perhatian kepada anak-anak mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Maximilianus Kolbe. Maximilianus Kolbe lahir di Polandia pada tanggal 8 Januari 1894 dan menjadi imam Fransiskan pada tahun 1918. Dia menjadi misionaris dan menyebarkan devosi kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria di Jepang dan di India. Setelah kembali dari tanah misi selama Perang Dunia Kedua, Santo Maximilianus Kolbe menyediakan tempat pengungsian untuk lebih dari 2.000 orang Yahudi yang dianiaya oleh Nazi. Dia juga sangat berani menentang kekejaman Nazi lewat stasiun radio miliknya. Ketika merenungkan hidup Santo Maximilianus Kolbe, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Atau hidup yang diinspirasi oleh cinta dan pelayanan kepada orang lain? Apakah kita berani untuk memberikan diri kita atau bersedia mati untuk orang lain? Memberi berkat pada orang lain? Selamat bermenung. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani membagikan berkat kepada anak-anak dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkat bukan hanya di dahi, tetapi berkat sebagai ungkapan tanda cinta dan kepedulian kami satu sama lain. Sebab Engkau sendiri yang mengajari kami untuk saling memberi berkat. Tetaplah Engkau menyertai kami kini dan sepanjang masa, ya Tuhan dan Juru Selamat sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia.
O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.